الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا لا يتكلم إلا من ضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فضيلة المكرمين وبالخصوص murabbi ruhina, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Hadratul Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azhar Ibrahimi beserta keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, yang kami hormati seluruh pengurus pusat Iksas Putri dan seluruh peserta dirasah 3 kader Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Alhamdulillah, pada siang ini saya bisa hadir di tempat ini, dan kalau tadi dibacakan kurikulum vitae saya kalau kemana-mana itu bilang begini, saya ini S4, pendidikan saya ini S4, Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Jadi saya tidak berpendidikan di mana-mana, artinya yang mondok lah ya. Saya asli mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo sejak lulus SD sampai S1, sampai khidmat di Mahat Ali, dan sampai dinikahkan oleh kiai. Alhamdulillah dapat santri Sukoharjo juga. Mudah-mudahan kalian ini juga nanti dapat santri Sukoharjo. Nah, kalau masalah pengalaman saya mulai jadi pengurus cabang NU, mulai jadi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dan sekarang menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama di Lazisnu, serta pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember, artinya pernah berpengalaman di politik praktis ya. Semua saya anggap itu adalah barokah dari pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Termasuk pengalaman saya pribadi, pernah workshop atau studi di Macgill Institute of Higher Education di Inggris, pernah ke Oxford University ya, pernah ke Manchester University, Birmingham University, dan juga studi di Thailand, studi di Vietnam, dan pernah keliling ya, karena saya pernah menjadi sekretari dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya selalu bersama beliau baik ke luar negeri maupun di dalam negeri ya. Dan saya menulis tentang Islam Rahmatan lil Alamin, bunga rampai pemikiran dan aksi Kiai Hashim Muzadi. Jadi semua saya tulis gitu. Dan ini yang terbaru, karena saya selalu mendampingi Wakil Rais Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir
di dalam acara-acara di dalam dan luar negeri. Akhirnya muncul buku berkarya di bawah panji Nahdlatul Ulama. Nah, sebenarnya materi yang jenengan sampaikan ke saya, artinya kisi-kisi itu sudah ada di dalam buku ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, sudah sebenarnya. Tinggal jenengan nanti baca buku ini, insya Allah semua sudah ada di sini. Dan juga yang baru, kalau ini buku lama ini, ketika saya jadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama, membuat buku NU dan Transformasi Masyarakat Madani. Nah, saya ini aktivis SDGs, ya. SDGs itu Sustainable Development Goals. Saya membuat lembaga namanya Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, dan dipercaya oleh Bappenas membuat buku Fikih SDGs bersama para alumni Ma'had Ali. Kami membuat buku Fikih SDGs yang dipercaya oleh Bappenas, Kementerian Bappenas di Indonesia, dan di-launching melalui forum-forum internasional. Jadi SDGs ini yang diputuskan oleh PBB, sekarang sudah punya buku-buku fikih SDGs, dan itu adalah karya dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukarti. Kemudian ada lagi rule model pesantren SDGs. Tidak saya bawa bukunya, saya keburu-buru hanya bawa 4. Kalau ke rumah nanti bisa jenengan lihat karya-karya saya. Saudara-saudari, saudari-saudari yang kami hormati, saya sangat senang ya ada forum-forum seperti ini. Dan ini yang dulu kami lakukan ketika saya jadi Sekretaris Umum Pusat Ikhlas. Saya ini dulu diamanati oleh almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Bawaid As'ad menjadi Sekretaris Umum Pusat Ikhlas. Dan banyak teman-teman santri maupun alumni yang dikader, alhamdulillah dengan pengkaderan seperti ini mereka banyak yang bermanfaat di masyarakat. Ada yang jadi DPRD, ada yang di legislatif, eksekutif, yudikatif, jadi kiai, aktif di NGO, dan lain sebagainya. Nah, saya sangat senang forum seperti ini. Ini adalah forum pendidikan yang luar biasa menurut saya, sehingga kalian harus betul-betul aktif. Kalau perlu nanti setelah selesai mengikuti forum ini, buat buku, buat tulisan. Terima kasih. Saya ingin ada yang hafal salawat nariyah. 1 peserta, ayo maju ke depan. Monggo Pak sampean. Salawat nariyah. Ini kan pelatihan ya, ayo. Baca dulu salawat nariyah dengan nada yang merdu ya. Ayo. Oh iya, pakai itu deh. Oke. Bersama-sama ya, bersama-sama. Oh, ini harus dimatikan dulu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin tanhannu bihil 'aqadu wa tanfariju bihi
تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوادي الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما بالله. Terima kasih ya, terima kasih. Insyaallah dengan barakahnya salawat nariyah kita memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari yang kami hormati, saya di sini diminta untuk menjelaskan tentang hubungan agama, pesantren dan negara. Next, bisa lihat ya. Oke. Kalau berbicara tentang agama, artinya dinul Islam, tentunya kita harus berangkat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membangun negara di Madinah ya. Jadi Rasulullah ini ketika hijrah ke Madinah, lalu beliau membangun negara yang namanya negara Madinah. Beliau membangun negara itu dari memfungsikan masjid, sehingga masjid itu dikatakan Baitullah, tempat ibadah kepada Allah. Masjid juga sebagai Baitul Quran wal Ilm, tempat belajar dan dirasatil Quran, tempat qiraatil Quran dan ilmu pengetahuan. Kemudian masjid juga digunakan oleh Rasulullah sebagai Baitul Muamalah, human relation. Dalam konteks negara, maka Rasulullah dari masjid inilah beliau berdiskusi, bermusyawarah, artinya memfungsikan masjid itu sebagai Baitul Muamalah, human relation, membangun negara, membangun pemerintahan, dan membangun peradaban. Nah, saat ini rupa-rupanya masjid ini untuk yang fungsi Baitul Muamalah ini berkurang. Jangankan Baitul Muamalah, Baitul Quran wal Ilmi, Baitullah itu juga berkurang sekarang. Bangunan-bangunan masjid di berbagai daerah ini bangunannya yang bagus, tapi fungsi-fungsi masjid banyak berkurang. Tugas kalian nantinya bagaimana bisa memakmurkan masjid, karena Rasulullah membangun negara itu dari masjid. Dulu pejuang-pejuang di Indonesia, kiai-kiai NU berjuang ya dari pesantren-pesantren yang di dalamnya ada masjid, di dalamnya ada musalla. Nah, Rasulullah ini sampai 11 Hijriah ya, 632 Masehi. Kemudian diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Kemudian diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Diganti oleh Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, dan diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah. Nah, sekarang apa yang dihasilkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Beliau sebagai
imam dan juga sebagai amir. Jadi khalifah itu dulu kepemimpinan itu sebagai imam umat Islam, dan juga sebagai amirul mukminin, dan juga amirul daulah. Nah, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintah mulai 8 Juni 623 Masehi sampai 23 Agustus 634 Masehi, 2 tahun 77 hari. Islam yang awalnya berkembang di Madinah, di Jazirah Arab, di Mekah ya, tapi ini berkat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Islam menyebar ke Irak dan Persia. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq diganti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memimpin mulai 23 Agustus 634 Masehi sampai 3 November 644 Masehi, 10 tahun 73 hari. Nah, beliau bisa menyebarkan Islam sampai ke Bizantium namanya. Bizantium, daerah Romawi, Bizantium, ke negeri Syam, Baitul Maqdis, Mesir, dan Khalifah Umar inilah yang menetapkan tahun Hijriah ya. Mulai hari Rabu 20 Jumadil Akhir atau 1 Muharram tahun 1 Hijriah yang bertepatan dengan 16 Juli 622 Masehi. Setelah Sayyidina Umar ini berbicara tentang agama dan negara ya, agama dan negara, artinya saat itu kepemimpinan ini khilafah. Lalu diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu mulai 6 November 644 Masehi sampai 17 Juni 656 Masehi. Jadi 11 tahun 223 hari. Nah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan ini, maka ada armada laut pertama di tahun 28 Hijriah, dan mungkin jenengan dari sejarah pernah mengenal namanya Ummu Haram atau Ummi Haram, seorang syahidah ya, yang pejuang perempuan ya, yang sangat masyhur di dalam sejarah. Beliau seorang pejuang dan wafat ketika ada armada laut, artinya ada pertempuran di laut saat itu. Salah satu yang dikenang dari Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah Mushaf Al-Quran. Nah, saya ini ketika di Inggris itu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan itu menampilkan Mushaf Al-Quran Utsman. Nah, sehingga banyak kitab-kitab Islam, Al-Quran, tulisan-tulisan tokoh-tokoh Islam ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua itu banyak dibawa ke Eropa. Ya, termasuk yang saya temui ini ada Mushaf Utsmani itu di Inggris, yang asli. Kemudian dikenal juga saat itu ada penaklukan Sirkus. Jadi saya tidak banyak menerangkan ini, jangan nanti bisa ini jadi PR ya, jadi PR kalian cari di perpustakaan apa itu armada laut pertama, Ummu Haram, kemudian penaklukan Sirkus. Jenengan nanti tugas kalian, ini PR ke jenengan, biar dimutalaah, jangan dibahas di sini ya.
Kalau ini dibahas panjang, ini nggak selesai satu hari. Ya, ini sejarah. Sehingga kalian bisa ngambil PowerPoint ini, nanti bisa dimutolaah kembali. Karena PowerPoint ini juga hasil dari pelatihan saya di NU. Ya. Jadi di PMKNU itu kalau jenengan ikut pelatihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama, salah satu materinya ini. Ya, artinya materi tentang agama, pesantren dan negara. Ya. Kemudian setelah Sayyidina Utsman, karena Islam berkembang ini dibawa oleh para pejuang dari khalifah-khalifah ini, penerus Rasulullah, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu 20 Juni 656 sampai 29 Januari 661 Masehi. Jadi 4 tahun 224 hari. Alhamdulillah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengembangkan Islam selain dari yang telah dikembangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali ini mengembangkan kepemimpinan Islam itu sampai ke Kufah. Sampai ada istilah dalam sejarah itu ada tahkim. Ketika ada perselisihan, di situ dalam sejarah ada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Nah ini kalau berbicara tentang politik negara atau kekuasaan di zaman khalifah itu luar biasa. Bahkan pasca Sayyidina Ali ini Masya Allah, di internal Islam juga berperang, di eksternal antar Islam dan non Muslim juga berperang, antar negara juga dengan negara berperang. Artinya dalam politik itu tidak lepas dari peperangan, tidak lepas dari konflik. Nah gitu. Sehingga kalian ini harus ngerti juga tentang manajemen konflik. Gitu. Nah tapi belajar dari sejarah, insya Allah kalian bisa memahami nanti. Oh ternyata dulu ada konflik di antara sahabat, ada konflik di internal dan eksternal, gitu, di situ. Kemudian terus khilafah ini lanjut sampai ke Bani Umayyah namanya itu. Pada 41 sampai 132 Hijriah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Hakam. Terbunuh oleh Bani Abbasiyah. Jadi luar biasa ya. Namanya Sayyidina Ali itu kan sampai dipenggal leher. Kemudian Bani Abbasiyah, ini khalifah juga, yang dipimpin oleh Khalifah Abu Ahmad bin Abdullah Al-Muqtasim Billah, ya, yang dibunuh di Hulagu Khan. Jadi luar biasa perjuangan tokoh-tokoh Islam dulu itu tidak lepas dari konflik-konflik baik dengan internal maupun eksternalnya. Kemudian kita juga mengenal namanya Andalusia. Ini terjadi 92 sampai 897 Hijriah yang dikenal dengan dekret pengusiran total inklusi ya. Ini nanti sampean bisa mutalaah bagaimana sejarah Andalusia. Juga ada Fatimiyah Mamalik Mongol Islam. Nah, ini ada pertempuran Ain Jalut di mana umat Islam bisa menguasai perbatasan Eropa. Dan Islam sudah masuk sedikit demi sedikit ke Eropa di masa Fatimiyah Mamalik Mongol.
Nah, artinya kalau kita berbicara tentang negara, apakah Islam itu disebarkan dengan kultural atau politik? Itu kan pertanyaan. Apakah hanya dengan kultural atau politik? Menurut saya kedua-duanya. Islam tersebar ke dunia ini juga melalui jalur politik, jalur kekuasaan, dan juga jalur kultural. Nah, kalian mungkin akan tahu tentang bagaimana sejarah Kaisar Romawi Timur di Bizantium, Konstantinus 11. Nah, ini ada di dalam sejarah. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini begini. Nahdlatul Ulama ini ikut mazhabnya siapa? Kan gitu. Manhajnya siapa? Gitu kan. Cara berpikirnya tokoh-tokoh NU itu ikut siapa? Karena di internal Islam itu juga ada ekstrim kanan yang disebut dengan kaum-kaum Khawarij. Kaum-kaum Khawarij ini kaum yang kalau tidak sama dengan dia pendiriannya, orang itu kafir dan halal damuhu. Jadi darahnya orang itu bisa halal. Ini kelompok-kelompok Khawarij. Nah, ini bukan manhajnya NU, bukan. Di masa Sayyidina Ali itu sudah ada. Bahkan di masa Rasulullah, orang yang memiliki pemikiran-pemikiran ini sudah ada. Memang di internal Islam itu ada kelompok-kelompok garis keras yang sekarang itu dikenal dengan kelompok ekstrim kanan, yang saat ini berkembang di Indonesia. Kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok Wahabi misalnya ya, kelompok-kelompok Khawarij ini berkembang. Nah, termasuk orang yang tidak setuju NKRI dengan dasar negara Republik Indonesia Pancasila, ya kelompok mereka. Nah, ini ada. Jadi anak cucu dari Khawarij itu terus berkembang sampai sekarang. Nah, dulu di zaman Romawi, di saat umat Islam ini bertempur ya, karena dengan cara kekerasan, dengan tentara Tartar, umat Islam saat itu mengalami kekalahan. Nah, untungnya ada tokoh yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, tokoh-tokoh yang dianuti oleh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh yang berpikiran wasatiyah, yang berpikiran tawassul, iktidal, tawazun, tasamu, ini ada. Lalu beliau tidak mengambil peran dengan cara berperang. Beliau bergerak dengan mengembangkan nasyru ilmil Islam. Jadi menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui zikir, melalui forum-forum jamaah. Alhamdulillah, tentara Tartar yang bengis ya, orang-orang non-muslim yang anti-Islam, banyak yang menjadi mu'allaf, banyak yang sadar, banyak yang simpati kepada gerakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, yang melakukan cara menyebarkan ajaran Islam itu dengan gerakan-gerakan yang moderat. Nah, ini yang diambil oleh Nahdlatul Ulama. Diambil oleh Nahdlatul Ulama cara-cara kiai-kiai NU pada saat melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Inggris. Beliau tidak tertarik untuk menjadi penguasa, tapi dengan gerakan-gerakan kultural, dengan gerakan-gerakan membuat pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, bisa mengembangkan
Islam dan pemikiran-pemikiran Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudari-saudari yang kami hormati, nah mungkin di dalam sejarah ini jenengan akan tahu bagaimana sejarah Sulaiman Shah dan Utsman Ghazi ya. Ada dulu itu istilahnya ada Turki Utsmani, Khilafah Islam, Sultan Salim I, ada Konstantinopel ya. Ada sejarah-sejarah itu yang berkembang di dunia ini. Nanti jenengan mutalaah sendiri tentang ini. Saya hanya memberikan perkenalan saja bahwa kalau bicara tentang negara dan sistem negara, bentuk negara, kemudian bagaimana Islam berkembang, agama berkembang, itu tidak lepas dari sejarah-sejarah ini. Ada Turki Utsmani, ada sejarah Konstantinopel ya. Itu menjadi catatan sejarah dalam dunia Islam. Nah, di Indonesia bagaimana saat itu? Di Indonesia ini berkembang kerajaan-kerajaan. Salah satu kerajaan yang sangat masyhur dan dikenal adalah Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Nah, ini Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia. Nah, kalian mungkin akan kalau bicara sejarah kerajaan ada Hayam Wuruk ya, ada perang Prekrek, ada Wikrawardhana, ada Wirabumi dan lain sebagainya. Itu sejarah yang ada di Indonesia yang kemudian nanti menjadi piranti, menjadi pelantara munculnya Nusantara, munculnya Indonesia dari kerajaan-kerajaan itu. Walaupun kerajaan Majapahit, katanya orang Madura, ini tidak lepas dari jasa orang Madura. Kan gitu. Nah, saudari-saudari yang kami hormati, nah di sini ketika kerajaan itu berdirinya Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, di mana notabene Raden Patah ini adalah putra dari Raja Majapahit juga, yang istrinya dari negeri Champa. Sehingga salah satu saya studi kebudayaan di Vietnam itu, saya ingin tahu negeri Champa. Negeri Champa itu ternyata ada di Vietnam, perbatasan antara Vietnam dan Cina. Nah, yang kemudian Raja Majapahit itu punya istri dari negeri Champa, yang konon istri dari negeri Champa ini adalah masih Duriyah Rasulullah, Islam, dan melahirkan putra yang namanya Raden Patah. Berdirilah Kesultanan Demak, dan Kesultanan Demak ini kesultanan yang menyebarluaskan ajaran Islam. Jadi kalau berbicara tentang negara, apakah negara punya peran di dalam nasrul Islam? Punya peran. Kerajaan punya peran. Sampai ada kaidah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung kepada agama raja-rajanya. Karena Raden Patah ini Muslim, maka luar biasa pengaruhnya kepada umat yang mayoritas saat itu Hindu. Mereka banyak berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kaidah an-nasu ala dini mulukihim itu betul. Gitu. Kemudian ini dalam sejarah ada serangan Tranggono Sultan Demak, ada Sumpah Sabdopalon dan Nayagenggong. Ini sejarah-sejarah yang perlu jenengan juga baca. Ada Portugis yang terusir dari Batavia, ya. Ada Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, gitu kan. Ini
perjalanan Indonesia, perjalanan Islam yang ada di Nusantara tidak lepas dari kerajaan-kerajaan yang ada ini. Bahkan kalau di rumah saya punya namanya lokasi Permata Majapahit di rumah. Jadi kalau sampean ke rumah saya akan ajak, itu ada lokasi Permata Majapahit. Yang konon ketika Raden Patah itu mengalahkan ayahnya saat berperang, kan pernah kalah Majapahit itu, lari ke Belambangan lewat Jember kan. Nah, itu lewat di dekat rumah saya. Insya Allah. Jadi saya beri nama lokasi itu Permata Majapahit. Sampai yang menengahi antara Raden Patah itu Sunan Kalijogo. Kemudian lapor kepada Sunan Ampel, itu bapaknya kamu, jangan kamu musuhi. Dan konon Raja Majapahit itu pada akhirnya masuk Islam. Gitu. Ini sejarah ya, sejarah. Baik para hadirin, kalau di Indonesia berbicara tentang negara, tentang daulah, itu tidak terlepas juga dari kerajaan. Ini berbicara tentang negara. Di situ ada kerajaan Sriwijaya. Di masa itu ada Bani Umayyah juga, ada Sri Indrawarman. Ya, ada Umar bin Abdul Aziz. Ini akhir dari khilafah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang sangat masyhur, khalifah yang sangat adil, khalifah yang ketika beliau memimpin negaranya makmur. Karena apa? Undang-undang zakat beliau terapkan. Jadi seluruh orang yang kaya harus berzakat. Para pemimpin di masa itu, semua yang sudah sampai batas dia mengeluarkan zakat harus dikeluarkan. Di situ. Oleh karena itu saya ini orang yang terus memperjuangkan zakat. Saya pernah menjadi ketua Basmas di Kabupaten Jember. Alhamdulillah sekian duafa kita bantu. Ribuan orang yang rumahnya tidak layak huni kita bangun. Dan sekarang di Lazisme PBNU kemarin ke Mesir mengantar bantuan untuk warga Palestina 13 kontainer. Sudah puluhan miliar yang kami keluarkan untuk Palestina. Jadi kalau zakat ini betul-betul ditasarrufkan, dipraktekkan dalam berbangsa dan bernegara, insya Allah negara itu akan makmur. Inilah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, sehingga pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin, orang kesulitan untuk mencari orang yang miskin, semua makmur. Nah, tapi di zaman Umar Abdul Aziz inilah akhir dari khilafah. Nah, kemudian berubahlah perubahan teritorial ya, ada di kawasan Arab. Di situ ada gelombang gerakan Wahabi. Ada polarisasi tata kelola negara dan pemerintahan di dunia ini. Nah, ada deklarasi Balfour dan lain sebagainya. Nah, di dunia ini yang dulunya ada kerajaan, ada khilafah, kemudian berkembang pemikiran-pemikiran baru tentang negara, tentang daulah di situ. Nah, respon dunia terhadap ini, ada tokoh yang dikenal dalam literatur kita, dalam literatur Islam itu, ada namanya Rashid Ridha, modernisme Islam. Ini di Suriah pada tahun 1865 sampai 1935. Rashid Ridha. Kalian bisa baca tentang Rashid Ridha di dalam bukunya, bagaimana pemikiran Rashid Ridha tentang daulah, tentang negara, tentang bangsa, tentang Islam di situ ada. Kemudian dikenal juga ada Al-Maududi, ya, dengan yang dikenal dengan kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah.
yang dijadikan referensi oleh teman-teman Mahat Ali ketika belajar fikih siasah. Itu Darul Islam, negara Islam gitu. Ini beliau di Pakistan pada tahun 1903 sampai 1979. Kemudian ada Hasan al-Banna di Mesir 1906 sampai 1949. Nah, beliau mendirikan yang namanya Ikhwanul Muslimin. Sampai mengatakan Al-Quran konstitusi kita. Jadi ada tokoh-tokoh tekstualis, ada tokoh-tokoh kontekstualis di situ. Ada Kamal Atatürk di Turki 1881 sampai 1938 yang membubarkan kekhilafahan di situ. Nah, kemudian muncul di Makkah dan Madinah Raja Fahd bin Abdul Aziz yang didekati oleh kelompok Wahabi yang saat itu sampai akan menghancurkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah yang kemudian MU bangkit, ulama-ulama di Indonesia bangkit. Nah, sekarang setelah dunia seperti itu, bagaimana di Indonesia? Sebelum tahun 1945, bagaimana Indonesia saat itu? Kehadiran dan perlawanan terhadap Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang ini menjadi situasi khusus di Indonesia saat itu ya. Jadi ketika di negara Arab itu Wahabi bergerak sampai makam Rasulullah akan dibongkar, di Indonesia masih dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis. Nah, maka muncullah ini embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Muncul namanya Nahdlatul Watan pada tahun 1914. Kemudian muncul Taswirul Afkar 1918. Kemudian Nahdlatul Tujjar 1918. Dan ada Komite Hijaz pada tahun 1926. Ini Komite Hijaz ketika Nahdlatul Ulama berdiri. Lalu siapa yang memberikan isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama? Nah, pada tahun 1924 Murabbi Ruhina, kiai kita, Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin, beliau ditugasi oleh gurunya untuk mengantarkan tongkat dan tasbih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi isyarat berdirinya Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang napak tilasnya nanti tanggal 4 Januari 2026. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang disibukkan dalam kegiatan itu karena menjadi panitia dan menjadi khaddam disuruh ke sana kemari. Mudah-mudahan acara napak tilas itu sukses. Nah, berkat adanya tongkat dan tasbih yang menjadi isyarah itulah lalu Kiai Hasyim dawuh udkhuluha bil mahabbati wal widadi wal ittihadi wat ittisali bi arwahin wa ajsadi. Masuklah ke Nahdlatul Ulama dengan penuh cinta, kasih sayang, rukun, menyatu dalam ikatan jiwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita masuk Nahdlatul Ulama, ya samalah dengan Ikhsas ini kan, kalau NU ini kan
pondok pesantren besar. Kalau Ikhlas itu NU kecil kan gitu kan ya. Pondok pesantren itu NU. Kalau Nahdlatul Ulama pondok pesantren besar, artinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan dari pondok pesantren, karena Nahdlatul Ulama lahir dari pondok pesantren. Sehingga kalian ini harus menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama. Nah, saudari-saudari yang kami hormati, di dalam kelahiran Nahdlatul Ulama, para kiai melawan penjajah Belanda, para kiai melawan Jepang, kiai melawan Inggris, melawan Portugis, melawan penjajah-penjajah yang ada di Indonesia. Sehingga pada tahun 1945 Indonesia berdiri menjadi sebuah negara dengan sistem demokrasi, ya. Jadi bukan kerajaan, bukan khilafah, tapi yang diambil adalah demokrasi, gitu. Maka ada resolusi jihad. Ketika tahun 1945 Indonesia merdeka, pada tahun itu juga diuji Indonesia akan dijajah kembali, tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para ulama-ulama dan kiai kita Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ini tampil melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda dan sekutu-sekutu, sehingga mencetus namanya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober dan terjadi peperangan di Surabaya 10 November 1945 demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa hubungannya dengan agama? NU ini yang jelas di dalamnya ada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga memberikan inspirasi kepada negara. Negara ini harus ada, negara harus eksis, Indonesia harus merdeka dan diisi dengan hal-hal yang menyangkut masa depan warga bangsa Indonesia. Kemudian para hadirin, karena kita ini adalah pesantren, ya, pesantren itu tidak lepas dari NU. Apa yang terjadi pada tahun 1952 sampai 1955? NU menjadi parpol, kemudian menjadi demokrasi terpimpin, ada orde baru, ada khitah, ada reformasi, kemudian ada NU satu abad seperti saat ini. Jadi kalau di NU ini tidak bisa lepas dari ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanam wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula watmum yadaka ila janakika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra. Allahumma shalli ala Muhammad. Hafal ayat ini. Kalau mau ikut napak tilas wajib hafal ayat ini. Alhamdulillah, saya mendengar langsung di hadapan almarhum al-maghfirlah murabbi ruhina Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin tentang ayat ini, dan alhamdulillah seketika itu saya hafal ayat tersebut. Wa batil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Nabi Musa? Qala ya Asad, ini tongkatku ya Allah, kata Nabi Musa. Artinya Ki As'ad membawa tongkat itu adalah ini apa, perwujudan simbol tentang Nahdlatul Ulama yang membawa ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Atawakkau alaiha,
saya berpegangan dengan tongkat ini ya Allah, kata Nabi Musa. Artinya apa? Nahdlatul Ulama menjadi pegangan dari seluruh umat yang ada di dunia ini. Artinya apa? Ajaran. Karena apa? Ada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada ormas yang terbesar di dunia ini kecuali Nahdlatul Ulama. NU tidak hanya ada di Indonesia, NU ada di berbagai belahan negara di dunia. Sehingga simbol Nahdlatul Ulama adalah bola dunia, bumi. Artinya kalian harus menjadi juru-juru dakwah Nahdlatul Ulama. Atawakkau alaihi wa ahussu biha ala ghanam. Dan saya ambil daun-daunan ini ya Allah untuk kambingku. Apa? Simbol riayatul ummah. Nahdlatul Ulama akan menjadi pengayom umat. Bukan hanya umat Islam, tapi non-muslim pun akan diayomi oleh Nahdlatul Ulama. Waliyafiha ma'aribu ukhra, dan bisa untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Oleh karena itu di dalam Nahdlatul Ulama ada lembaga-lembaga, ada LKKNU, ada kesehatan, ada Lazisnu, ada LPBI, ada RMI, ada Lakpesdam dan lain sebagainya. Itu adalah waliyafiha ma'aribu ukhra. Tapi ingat, qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lemparkan tongkat ini wahai Nabi Musa. Artinya apa? Nahdlatul Ulama tidak akan tinggal diam ketika agama akan dihancurkan, ketika negara akan dihancurkan. Maka ada resolusi jihad, menjadi ular-ular yang siap memangsa musuh-musuh dari agama, musuh-musuh dari negara. Ketika suasana agama tidak diganggu, negara tidak diganggu, apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula, watmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra. Kalau tidak, ya kembali lagi kepada tongkat yang bersinar dengan ilmu-ilmu keislaman. Ikhlas berkibar di mana-mana, ikhlas tampil di mana-mana, ikhlas berdakwah, ikhlas melakukan gerakan-gerakan sosial. Itu adalah simbol tongkat-tongkat yang sedang bersinar menyinari alam semesta. Oleh karena itu, mengabdi tanpa batas, semboyan dari ikhlas sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, bagian kultural dari Nahdlatul Ulama. Saudari-saudari yang kami hormati, lalu bagaimana saat itu tentang bentuk negara di Indonesia ini? Para ulama menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan negara. Islam memerlukan negara sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Sedangkan negara memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat modern, maju, dan berakhlak mulia. Saudari-saudari, Islam dan negara memiliki hubungan simbiotik yang sangat menguatkan. Menurut pandangan sebagian ulama bahwa politik tidak perlu dijauhi dan bahkan harus menjadi bagian dari Islam. Sebab melalui politik siasah, kepentingan dakwah Islamiyah dapat diwujudkan. Jadi jangan sampai alergi ke politik. Ketika almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Bawaid As'ad berjuang di partai politik, berjuang di jalur politik, termasuk menyuruh saya jadi anggota DPRD, itu bagian
dari perjuangan Islam, bagian dari perjuangan politik. Mudah-mudahan kalian nanti ada yang menjadi politisi handal, ya. Nah, sekarang pada dasarnya antara Islam dan politik atau siasat tidak bertentangan dengan akhlak keagamaan. Islam menawarkan konsep al-adalah, musawa persamaan, ukhuwah persaudaraan, syura musyawarah, toleransi tasamuh atau kesadaran kemajmukan, pluralitas, keterbukaan dan kebebasan hurriyah, termasuk juga kebebasan beragama. Sebagian konsep politik siasat sejalan dengan ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah untuk membangun masyarakat Madinah yang kemudian dikenal dengan masyarakat Madani. Bahkan Rasulullah melembagakan ke dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai konstitusi atau piagam Madinah atau yang dikenal dengan Mitsaq Madinah. Para hadirin, Imam Ghazali telah jelas menulis ad-dinu usul was-sultanu harisun wa ma la ustalahu fa mahdumun wa ma la harisalahu fa dha'i'un. Agama adalah pondasi dan pemimpin adalah penjaga, dan bangunan yang tidak memiliki pondasi adalah roboh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga adalah sia-sia. Jadi kalau kita berbicara tentang politik, tentang daulah, ini tidak bisa dipisahkan dari agama. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan dari santri di era sekarang ini? Saya mengambil 3 hal. Yang pertama, kita ini saat ini menghadapi yang namanya war of perception. Jadi perang persepsi. Apalagi di era medsos, di era media sosial, ini akan terjadi yang namanya war of perception. Sehingga kita harus hati-hati mengambil berita dan juga hati-hati di dalam mengambil ilmu-ilmu yang dari media-media sosial. Kemudian yang kedua adalah war of economics. Konflik-konflik antar negara, konflik-konflik di internal negara itu mayoritas karena persoalan ekonomi. Sehingga kita juga sedang menghadapi war of economics. Oleh karena itu, para santri harus belajar tentang ekonomi. Para santri harus punya keterampilan di bidang ekonomi. Karena kita akan menghadapi war of economy. Yang ketiga adalah war of civilization. Kita akan menghadapi perang budaya. Nah, budaya santri harus terus dipertahankan di tengah-tengah masyarakat. Karena sudah eranya kita menghadapi war of civilization. Saudari-saudari, lalu apa peran strategi santri? Yang pertama, menjaga dan mengamalkan nilai agama. Yang kedua, menjadi teladan akhlak dan moral masyarakat. Yang ketiga, aktif dalam dunia pendidikan dan dakwah sebagaimana wasiat dari almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Yang keempat adalah aktif dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan. Yang kelima, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Mudah-mudahan manfaat. Kalau benar itu dari Allah dan barokah guru-guru kami. Kalau salah itu dari kekhilafan pribadi kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salawat dulu. Suruh baca salawat yang tadi. Salawat tibbil qulub. Fatihah itu. Fatihah.
Matikan.